Halo guys, berjumpa lagi dengan Ki Koto. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk membahas latihan soal tes PPPK tahun 2022, kompetensi teknis untuk formasi guru bahasa Indonesia part 1 untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Nah, di video ini saya akan bagikan sekitar 10 buah soal. Teman-teman bisa kerjakan dulu soal-soalnya. Nanti setelah 10 menit langsung kita bahas ya. Jadi ini soal-soalnya saya kasih tahu, teman-teman silahkan screenshot. Nah, kita masuk soal yang pertama. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah bla bla bla. Jadi, kalau kita berbicara tentang indikator, indikator itu merupakan penanda pencapaian sasaran pembelajaran yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur. Nah, perubahan perilakunya seperti apa? Mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajarannya, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Nah, perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau menggunakan tabel kata kerja operasional belum. Nah, jadi dari soal ini, maka yang paling tepat itu jawabannya adalah yang E ya, yaitu menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Karena tujuannya tadi kan agar dapat melihat bahwa adanya perubahan perilaku yang ditandai dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi jawabannya E. Kita masuk soal yang nomor 2. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah bla bla bla. Ini ditanyakan materinya ya. Nah, jadi penyusunan materi pembelajaran itu harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Nah, cakupan materi berupa pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Jadi ada 4 itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang faktual itu isinya apa aja? Isinya adalah terkait materi. Kemudian metakognitif isinya apa? Yaitu konsep yang berkaitan dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Jadi pengimplementasiannya di kehidupan nyata seperti apa. Kemudian konseptual berisi konsep-konsep terkait dengan materi tersebut. Sedangkan prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Nah, jadi karena materi yang diajarkan terkait dengan prosedural, maka isinya adalah merancang tokoh fabel, latar dialog, menentukan urutan cerita, merancang pemeran fabel, dan melakukan pemeranan. Jadi jawabannya adalah C ya, pengetahuan prosedural. Kita masuk soal yang nomor 3. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telah pusaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan bla bla bla. Nah, jadi sebenarnya rumusan langkah pembelajaran itu ada diatur di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, discovery atau inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Jadi ada 4 ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengertian masing-masingnya, nah saintifik meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Sedangkan inquiry itu orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Kemudian discovery yaitu stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Kemudian berbasis masalah yaitu orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Sementara berbasis proyek yaitu menentukan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, dan evakuasi proses serta hasil
proyek. Nah, jadi dari 5 pengertian tersebut yang ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016, maka jawabannya yang paling benar itu adalah B ya, yaitu scientific. Kita masuk soal nomor 4. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan bla bla bla. Ingat, ini penekanannya adalah membaca teks. Membaca teks itu menggunakan pendekatan apa? Nah, kalau kita balik lagi ke pengertian di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu tadi, teman-teman bisa cek dan ulang lagi. Itu jawabannya yang paling benar itu adalah scientific ya. Karena scientific itu sesuai dengan pengertiannya, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Jadi jawabannya adalah scientific B. Soal nomor 5, seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media bla bla bla. Nah, ini yang ditanyakan adalah medianya ya. Jadi ada beberapa media yang bisa digunakan, yaitu yang pertama media visual, yaitu setiap bentuk media yang memiliki bentuk fisik nyata dan dapat dilihat, dibaca, dan diraba. Nah, contohnya gambar, foto, buku majalah, alat peraga, dan lain-lain. Kemudian ada lagi namanya media audio. Sesuai namanya, audio berarti terkait dengan pendengaran ya. Nah, bentuknya seperti suara, lagu, siaran radio, audio CD, dan sebagainya. Kemudian ada lagi media audiovisual. Jadi menggabungkan audio dan menggabungkan visual. Nah, contohnya siaran televisi, pertunjukan drama, teater, film layar lebar, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang terakhir media berbasis IT, yaitu jenis media yang cara menghasilkan atau menyampaikan materinya dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Kayak gitu. Nah, jadi di sini di soal yang nomor 5 ini jawabannya yang paling benar itu adalah yang C ya, yaitu audiovisual atau visual. Jadi kalau kita gunakan media IT atau audio aja itu kurang efektif. Lanjut soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ya. Jadi soal nomor 6 ini katanya bacalah teks dialog ini dengan cermat. Jadi orang pertama, sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? Orang kedua, di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan pencetakan, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak termasuk petugas dari kepolisian. Dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam bla bla. Ini teman-teman udah bisa cek sendiri ya, karena di sini mereka sangat formal ya, sangat bahasanya Indonesianya baku dan tidak ada unsur-unsur bahasa asing ataupun bahasa-bahasa daerah serta bahasa-bahasa gaul lah istilahnya. Jadi di sini paling benar itu jawabannya adalah yang E ya, yaitu bahasa ragam formal. Nah, soal nomor 7, seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa tertentu dengan anggapan bahwa pemerolehan bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasaan. Anggapan guru ini didasari oleh paham aliran linguistik yang lazim disebut dengan teori bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa cek ya di buku yang diterbitkan atau dikarang oleh Skinner tahun 1957. Jadi ada beberapa aliran linguistik dan yang paling mendekati dengan kondisi di soal nomor 7 itu adalah aliran behaviorisme, yaitu aliran yang beranggapan bahwa belajar merupakan hasil faktor eksternal yang dikenalkan kepada suatu organisme. Jadi menurut si Skinner ini, perilaku kebahasaan sama dengan perilaku yang lain, yaitu dikontrol oleh konsekuensinya atau dampak dari penerapan bahasa itu sendiri. Jadi ini jawabannya yang benar adalah yang B ya, behaviorisme. Soal nomor 8. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lain. Ada dua jenis rokok, yaitu rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Filter pada rokok terbuat dari bahan busa, serabut sintetis yang berfungsi menyaring nikotin. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan
terbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari perokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Bahasa yang digunakan pada teks tersebut menggunakan ragam bahasa bla bla bla. Jadi soal yang nomor 8 ini yang jawabannya yang paling benar itu adalah D ya, ilmiah ya. Jadi teman-teman bisa lihat di buku terbitan atau karangan Hasan Alwi dan kawan-kawan tahun 1993 halaman 142. Jadi di situ ada ragam bahasa ilmiah namanya yang memiliki ciri-ciri sangat mirip dengan apa yang disampaikan di dalam teks nomor 8 ini. Jadi yang pertama menggunakan kata atau istilah non-figuratif. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat efektif. Kemudian yang ketiga menghindari bentuk persona atau pengakuan dengan tujuan untuk menjaga objektivitas. Dan yang terakhir mengutamakan keterpaduan dan penuntutan isi. Jadi di dalam teks nomor 8 ini kelihatan sekali ya bahwa keempat ciri-ciri itu juga terlihat dan dia sangat padu. Jadi dari paragraf pertama, kedua, ketiga sampai terakhir itu mereka dia mengalir. Jadi dari paragraf 1 sampai 4 ini mengalir dan saling nyambung satu sama lain. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah D, ilmiah. Soal nomor 9, berikut ini adalah kalimat yang berpola, subjek, predikat, dan pelengkap. Nah ini teman-teman silakan diisi jawabannya di kolom komentar, nanti saya kasih tahu jawaban teman-teman sudah benar atau salah. Soal nomor 10, afiks atau imbuhan yang digunakan dalam kata berikut ini memiliki makna gramatikal lebih dari satu. Nah ini silakan juga teman-teman tulis di kolom komentar ya, nanti saya juga akan koreksi jawaban teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu pembahasan kita untuk soal-soal latihan PPPK tahun 2022 formasi guru bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan video ini, silahkan tonton video ini sampai habis dan tonton juga video-video lainnya yang ada di playlist CPNS PPPK. Jadi di situ sudah lumayan banyak contoh-contoh soal, tips dan trik yang bisa teman-teman ikuti untuk mengikuti ujian di tahun 2022 ini. Sekian dulu dari saya, semoga sukses ujiannya dan see you next time. Have a nice day. Bye bye.